Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Presiden Activity. Sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasi Presiden Activity untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi di mana Presiden Prabowo Subianto ini meminta para menteri untuk memastikan tidak ada lonjakan harga pangan di awal Ramadan. Presiden menegaskan perlunya langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga dan juga menghindari spekulan yang sering terjadi setiap menjelang bulan puasa. Setelah menghadiri retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, meminta para menteri untuk memastikan tidak ada kenaikan harga pangan menjelang awal Ramadan 1446 Hijriah. Dalam keterangannya, Kepala Negara juga mengimbau agar harga bahan pokok tetap stabil, agar tidak membebani masyarakat dengan pemerintah terus berusaha menjaga kestabilan tersebut. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menekankan agar para menteri tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga yang bisa dimanfaatkan oleh spekulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menginstruksikan penurunan tarif tol dan diskon tiket pesawat untuk mendukung mobilitas selama libur Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Prabowo juga meminta menteri terkait untuk memantau kelancaran transportasi dan juga kelayakan atau pelayanan publik selama masa mudik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan diskon tiket pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah dan Hari Raya Nyepi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menurunkan harga tiket pesawat dalam 2 pekan ke depan. Selain itu, tarif tol di sejumlah ruas jalan utama juga akan dipangkas selama libur Idul Fitri dan Nyepi yang kali ini jatuh berdekatan. Semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Presiden juga meminta menteri terkait untuk memastikan kelancaran fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama periode mudik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, melalui pidato daring pada World Government Summit 2025, ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Prabowo pun bertekad menggunakan kewenangannya untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. As we drive these transformative projects, we remain mindful of the challenges facing ordinary Indonesians. Like many countries, we have grappled with inflation and rising living costs, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic and the wars in Ukraine and Gaza. Keeping the cost of living manageable remains a top priority, for only by ensuring that every citizen enjoys a decent quality of life can we build broader support for our ambitious vision. I'm deeply proud that the Indonesian people have embraced our efforts. With an approval rating of 81% for my government in its first 100 days, a figure that dramatically transcends the percentage that voted for me in the last election. I recognize that the people of Indonesia are fully behind this agenda of strategic transformation. The trust and optimism of our citizens inspire us to press on with our work, ensuring that every Indonesian benefits from the progress we are building together. It is this shared vision and collective effort that will drive our nation forward into a future defined by peace, justice, progress, and opportunity. In closing, distinguished colleagues, let me reiterate my commitment to both national renewal and global partnership. Our investment in people, infrastructure, digital innovation, downstream industries, and prudent financial management all have one objective: building a resilient, progressive future for Indonesia, one that will enable us to play a key role on the world stage. I trust together we will reaffirm our dedication to a global order that upholds the dignity and potential of every nation. Thank you for your attention, and I look forward to our continued dialogue and collaboration as we shape a future that reflects our shared aspirations. Thank you. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip keperdamaian, keadilan, dan saling menghormati, serta pentingnya menjaga stabilitas domestik untuk berperan dalam diplomasi global. Berikut informasinya. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran aktif dunia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati. Dalam pidatonya di World Government Summit 2025, ia menyampaikan tantangan besar dunia termasuk konflik di Ukraina, Gaza, dan Kongo Timur yang memerlukan solusi berbasis dialog dan keadilan. Prabowo juga menekankan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dan mendesak upaya untuk mengakhiri siklus kekerasan. Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk mempertahankan diplomasi seimbang dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, serta memperkuat kemitraan global melalui peran aktif di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTPP, dan Indo-Pacific Forum. We are at a delicate moment in history. The international landscape is evolving rapidly, marked by instability and economic protectionism. If we do not act wisely, these changes may spiral out of control. We cannot allow the cycle of violence to persist. The crises in Ukraine, Gaza, and East Congo and other parts of Africa reflect a broader erosion of global stability. Indonesia understands rhetoric alone is insufficient to confront these challenges. We strive to listen as much as we speak, forging partnerships based on trust and mutual respect. This approach guides Indonesia's participation. Dengan pendekatan diplomasi aktif, Indonesia berkomitmen untuk tetap menjadi penghubung antara dunia utara dan selatan,
serta berkontribusi dalam mewujudkan tatanan global yang damai dan stabil. Namun, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kesejahteraan domestik agar dapat berperan aktif dalam diplomasi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Presiden Activity. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada 4 Maret 2025, membahas program prioritas seperti pendidikan, ekonomi desa, dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryani juga menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya pendidikan, terutama pembangunan sekolah rakyat dan unggulan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dan taklimat dengan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 4 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Usai rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan beberapa petunjuk
mengenai pentingnya pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Salah satu program utama yang mendapat perhatian adalah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan gitu, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70.000 koperasi desa sebagai outlet untuk sembako, outlet untuk obat-obatan, outlet juga untuk klinik gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menyampaikan, Presiden juga mengungkapkan rencana pendirian 70.000 koperasi desa yang akan menyediakan sembako, obat-obatan, serta layanan klinik kesehatan. Presiden menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus dilaksanakan dengan tegas, adapun kritik yang ada merupakan bagian dari upaya perbaikan kebijakan. Selain itu, Presiden juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku korupsi. Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu 1 miliar satu desa, nah sekarang satu desa itu bisa 7 miliar, ya. Ada dana di 1 miliar dan MBG itu 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang gitu. Terhadap program-program prioritas yang berjalan, kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada, tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira Bapak Presiden. Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, istilahnya begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan kesehatan. Rapat terbatas diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kerjasama di antara jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden terus memberikan motivasi kepada para menterinya untuk fokus pada pencapaian dan memastikan program prioritas berjalan sesuai rencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto ikut menghadiri acara taklimat dan juga buka puasa bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Di mana juga Setio menyampaikan dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar KPK bekerja sebaik-baiknya dalam menegakkan hukum. Ketua KPK RI Setio Budianto ikut menghadiri acara taklimat dan buka puasa bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa petang. KPK menjadi salah satu lembaga yang diundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri taklimat. Menurut Setio, tentu ini tidak mengganggu independensi KPK. Menurut Setio, arahan Presiden bersifat umum, tidak dikhususkan untuk lembaga tertentu. Bahkan Setio menegaskan, tidak ada intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Yang untuk KPK itu penekanannya beliau kepada aparat penegak hukum dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu aja. Ya, tapi ini memang diundang berarti Pak sama Pak Presiden langsung, Pak? Ya kan hampir semua lembaga diundang. Jadi kami hadir untuk itu. Ya. Masuk tadi ada BPKP juga ada. Iya, ada BPKP. BPK. Saya tidak ketemu. Oh, oke. Okay. Ya. Tapi gimana Pak, tanggapannya Pak, kan ada yang bilang kalau pimpinan ke istana ketemu Prabowo nanti takutnya ada intervensi dari pemerintah gitu. Mungkin ya, untuk memastikan nggak ada itu gimana? Ini kan terbuka. Gitu. Ini kan kegiatan yang sebenarnya terbuka, semua orang bisa melihat, arahan beliau juga jelas semuanya. Gitu. Jadi tidak ada yang personal, tidak ada yang pada satu lembaga. Ditegaskan nggak ada apa intervensi untuk KPK sendiri, nggak ada ya Pak? Tidak ada. Gitu. Semuanya profesional. Setio hadir dalam acara buka puasa bersama Presiden di Istana Kepresidenan pada hari ini. Dalam acara tersebut, Presiden juga menyampaikan taklimat untuk semua jajarannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Hasan juga menambahkan bahwa Bekasi menjadi salah satu fokus perhatian Presiden yang telah berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk merespon bencana tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Menurut penjelasannya, Presiden telah menginstruksikan agar penanganan terhadap banjir di berbagai daerah dilakukan dengan segera.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian bantuan sosial kepada korban banjir, Hasan menyatakan hal tersebut belum bisa dipastikan. Namun ia menekankan terkait upaya penanganan terhadap para korban banjir akan dilakukan seoptimal mungkin. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sesaat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Presiden Activity. Informasi kita lanjut. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Ahmad Ridja Patria mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja lebih baik. Presiden meminta semua program-program diperuntukkan untuk bangsa dan juga negara harus berjalan dengan baik.
Ahmad Riza Patria mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja lebih baik. Riza menjelaskan Prabowo meminta semua program-program diperuntukkan untuk bangsa dan negara harus berjalan dengan baik. Bahkan anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat dimanfaatkan dengan benar. Adapun berbagai permasalahan harus segera diatasi. Pasalnya, Prabowo percaya mengelola manusia yang banyak bukan pekerjaan yang mudah. Pak Presiden umum saja selalu mengingatkan bahwa semua yang dikerjakan selama 30 hari ini, Presiden memastikan agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Presiden mengingatkan jangan sampai ada lagi korupsi, kasus-kasus korupsi. Presiden meminta semua dapat bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, agar bangsa ini segera cepat maju. Jadi memang memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan kerjasama yang besar antara semua pihak. Tak lupa Riza juga membeberkan Presiden Prabowo memberikan instruksi agar seluruh aparat penegak hukum bekerja dengan adil, baik, dan benar. Ia berharap seluruh pemimpin yang berada di Kabinet Merah Putih bisa menjalankan tanggung jawabnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar peluncuran program sekolah rakyat dipercepat, dan hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang disebut dengan Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk segera mewujudkan program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurutnya, sekolah rakyat sendiri memang diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan jenjang mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Jadi sesuai arahan Presiden, saya melaporkan tentang rencana sekolah rakyat yang dulu sudah pernah kita sampaikan itu. Dan Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai. Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Ya, nanti yang lain-lain akan kami jelaskan lebih lanjut. Ya, dasar menengah, mulai dari dasar menengah ya, jadi dasar menengah, jadi SD, nanti SMP sampai SMK. Mulai tahun ini kita mulai ya di Bekasi nanti di dekat sentra kita di sana. Ini di situ akan kita mulai dari tingkat SMA. Update-nya bagaimana Gus? Ini Pak Presiden bagaimana respon? Ya, diteruskan, dipersiapkan dengan baik gitu. Ini penting sekali kata dia. Beliau penting sekali bahwa kita mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan. Prabowo sendiri meminta Gus Ipul untuk meneruskan rencana program sekolah rakyat dan mempersiapkan seluruhnya dengan baik. Kembali dia menegaskan target peluncuran program sekolah rakyat dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja dan penurunan bendera di Akmil Magelang pada 27 Februari 2025 yang menjadi bagian dari Magelang Retreat, di mana pada momen penting tersebut juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan bangsa. Presiden Prabowo memimpin upacara parade senja dan penurunan bendera di Akmil Magelang pada 27 Februari 2025 sebagai bagian dari Magelang Retreat. Upacara dimulai dengan salam kebangsaan dan penghormatan kebesaran, diikuti pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Pada momen pemeriksaan pasukan yang penuh makna, Presiden Prabowo naik kendaraan taktis MAU bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia.
Puncak upacara terjadi saat bendera merah putih diturunkan dengan hikmat, diikuti laporan oleh Komandan Upacara dan Penghormatan Kebesaran. Setelah Presiden Prabowo kembali ke mimbar kehormatan, upacara berakhir dengan penuh kehormatan. Selain penghormatan kepada bendera, upacara ini juga menjadi momen refleksi bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity dalam edisi kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.